Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini Wakawil Kanda Channel kembali hadir untuk membawakan kisah-kisah misteri yang terbaru. Akan tetapi seperti biasa, sebelum Wakawil akan menceritakan kisah yang terbaru, yang belum subscribe, Wakawil minta subscribe, komen, like, dan share supaya Wakawil dan tim lebih semangat lagi untuk menceritakan kisah-kisah misteri yang terbaru. Dan bagi yang sudah subscribe, komen, like, dan share, Wakawil mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Wakawil pada kesempatan yang berbahagia ini akan menceritakan kisah yang terbaru yang Wakawil jumpai seorang narasumber tepatnya di awal tahun 2025. Seperti biasa, alhamdulillah di awal tahun 2025 Wakawil mendapatkan sebuah job atau sebuah pekerjaan, yaitu untuk membuat kolam ikan, kolam koi tepatnya. Pada waktu itu Wakawil dapat belan dari seorang teman yang intinya untuk ngecek kolam ikannya, karena memang kolam ikan dari sahabat Wakawil ini sebenarnya dikerjakan oleh orang lain, akan tetapi hasilnya kurang maksimal karena di sana terdapat beberapa titik kebocoran. Pada awalnya Wakawil hanya untuk menambal ataupun mengkondisikan supaya kolam ikan tersebut supaya tidak bocor. Akhirnya Wakawil datang ke sahabat Wakawil ini. Setelah kita ngecek kolam, akhirnya ada beberapa diskusi di sana karena memang ada faktor penting yang mungkin pelupa dibikin oleh rekan Wakawil yang profesi sebagai tukang kolam lah. Akhirnya kita di sana diskusi, harus ada pembenahan dari sana sini. Akhirnya dengan harga yang telah disepakati, akhirnya ya kita di sana rehab total, kita rubah total, baik itu pemipaan, kemudian juga sistem penyaringan dan lain sebagainya. Akhirnya pada waktu yang ditentukan, Wakawil dengan tim datang di sana untuk mengerjakan. Akan tetapi pada saat kami mengerjakan pun sebenarnya sudah ada sudah khususnya Wakawil pribadi
ada apa ya? Ada perasaan yang aneh di sana. Karena memang kebetulan Wakawil dianugerahi sangat sensitif oleh bab-bab yang berbau gaib. Akan tetapi ya di sana Wakawil berpikir positif saja. Hari pertama kami mengerjakan seperti biasa karena kami sistemnya borong, jadi kami bekerja sampai larut malam. Pada waktu itu di hari pertama kurang lebih kami bekerja sampai jam 10 malam. Dilanjutkan dengan hari yang kedua. Di hari yang kedua ini juga sama, apalagi di hari yang kedua ini kami melakukan pengecoran untuk lantai dasar. Dan kebiasaan kami tim Wakawil pada saat melakukan pengecoran biasanya di sore ataupun malam hari. Di hari yang kedua ini Wakawil ya agak merasa tidak nyaman karena memang aura di sana ya cukup santer lah, dengan catatan aura yang kurang enak. Akan tetapi ya kami tetaplah menjalankan tugas kami masing-masing, yaitu pengecoran. Di hari yang kedua sudah selesai. Nah, di hari yang ketiga ada salah satu tim Wakawil, tepatnya jam istirahat lah, jam 12 siang. Di hari yang ketiga teman Wakawil ngobrol, dan ternyata teman Wakawil pun merasakan hal yang sama, yaitu ada kayak perasaan kurang nyaman lah, Nah, akhirnya Wakawil pun dia memberikan masukan, apa yang penting kita bismillah, minta perlindungan lah kepada Allah supaya semuanya baik-baik saja, seperti itu. Akhirnya kami pun juga sampai larut malam di pengerjaan yang ketiga. Nah, di hari yang keempat di sana mulai keganjilan demi keganjilan ya semakin nampak di sana. Keganjilan yang pertama, kebetulan pada waktu itu kami, yaitu saya dengan tim, membawa mobil berangkat. Pada awal kami berangkat ya normal, tidak ada keganjilan apapun, ya kita normal. Pada saat kami akan pulang, ban mobil kami kempes. Padahal secara logika kalau ban itu kempes pada saat berangkat pun, khususnya saya yang sebagai supir sudah merasakan, akan tetapi normal. Nah, pada waktu itu karena posisi sudah malam, maka kami pun bingung. Nah, dan ternyata kebetulan sahabatnya Wakawil yang punya rumah ini punya pompa manual.
punya pompa manual. Maka ya kami pun mau tidak mau, kami pun memompa bergantian, keempat orang ini bergantian. Akhirnya cukuplah, karena memang apa yang penting bisa aman untuk ke tukang tambal ban pada waktu itu. Akhirnya pompa udah beres, kita ke tukang tambal ban. Pemikiran saya pasti bocor halus, dan ternyata sudah sampai di tukang tambal ban. Di sana dicek dan ternyata di sana tidak ada kebocoran. Bahkan saya pun sempat adu argumen dengan tukang tambal ban. Karena apa? Karena kami keempat orang ini sama-sama yang menyaksikan ban mobil kami kempes, dan kami sama-sama mompa manual. Akan tetapi tukang tambal ban ini juga sudah dicek hampir 1 jam di sana. Tidak ada kebocoran sama sekali. Maka di situ kami mulai, apakah ini efek apa negatif dari tempat kerja atau bagaimana? Oke lah, kami apa yang penting aman, kami pun pulang. Dan pada saat kami pulang pun, kami di dalam mobil ini semuanya heran. Karena apa? Karena kami 4 orang ini sama-sama mompa sampai capek lah. Tapi kok pada saat di tukang tambal ban tidak ada kebocoran sama sekali. Nah, di hari selanjutnya, karena memang pekerjaan sudah 75%, walaupun ya kami diguyur oleh hujan, beberapa kali diguyur oleh hujan, akan tetapi 75%, akhirnya kami pun banyak waktu luang. Kami pun akhirnya ngobrol dengan yang punya rumah ini, sambil nyanyi, sambil ngopi, sambil merokok. Karena memang pada awal saya datang Surabaya pun, saya ketemu dengan istri dari sahabat saya ini, kelihatannya kondisinya pasca sakit lah. Akhirnya ngobrol. Aduh iya Pak, ngobrol, dan ternyata di sana sahabat saya ini baru ngobrol bahwasanya 2 bulan yang lalu istrinya baru saja pulang dari rumah sakit. Setelah pulang dari rumah sakit, dan informasi dari sahabat saya ini, beliau sudah lebih dari hampir 80 juta untuk biaya perawatan istrinya. Karena setelah sembuh beberapa bulan masuk rumah sakit lah. Beberapa bulan berikutnya sembuh, terus berulang-ulang. Dan konon katanya di lokasi ya tempat kami bikin kolam itu dulunya adalah sumur tua. Jadi sebelum rumah itu renovasi, karena memang di sana kata sahabat saya, sebenarnya rumah itu rumah warisan yang pada awalnya kecil, kemudian setelah dimiliki oleh sahabat saya, maka rumah itu diperbesar, dan kebetulan di belakang rumahnya itu ada sumur tua yang konon katanya
pada saat sahabat saya lahir pun sumur itu sudah ada. Dan kata orang tuanya, sebelum orang tuanya lahir pun sumurnya sudah ada. Berarti boleh dibilang ya lebih dari 80 tahun sumur itu. Nah, akan tetapi pada saat sahabat saya ini untuk merenovasi, akhirnya sumur tadi ditutup. Walaupun kata sahabat saya, sebelum dia menutup sumur itu, sahabat saya pun juga sudah berkonsultasi lah ke orang-orang pintar atau boleh dibilang paranormal lah. Bahkan sampai ada potong kami segala lah untuk tolak bala agar tidak ada hal-hal negatif setelah sumur itu ditutup. Sampai ya kurang lebih hampir 5 juta lah untuk persyaratan seperti itu. Nah, kejadiannya setelah sumur itu ditutup dengan menggunakan adukan arugan, ditutup rapat. Kemudian sumur itu dijadikan tempat parkir mobil. Nah, dan kata teman saya, semenjak sumur itu ditutup, banyak keganjilan yang dialami oleh sahabat saya dan keluarganya. Di antaranya setiap malam Jumat Kliwon khususnya, di dalam rumah itu banyak bayangan-bayangan yang hadir. Bahkan siang hari pun bayangan itu ya berada di dalam rumah itu, baik itu di dalam kamar, di ruang keluarga, di kamar mandi, bahkan di tempat sholat pun itu bayangan itu ya selalu ada. Dan bahkan yang lebih mohon maaf, yang lebih sangat menyedihkan sekali, anak bungsunya itu sampai diungsikan karena memang depresi dengan peristiwa kejadian yang terus menerus yang dialami oleh satu keluarga ini. Akhirnya anaknya yang paling bungsu ini diungsikan di luar kota lah. Bisa. Nah, setelah si bungsu ini diungsikan, nah mulai di sana istrinya selalu sakit-sakitan. Bahkan rumah sakit yang berada di wilayah Indramayu, Cirebon, sampai ke Bandung pun hampir setiap bulan, dan hampir semuanya sudah pernah dikunjungi. Nah, karena kebetulan sahabat saya ini memang orangnya ya, tidak begitu percaya akan hal-hal mistis. Akan tetapi lewat bantuan dari orang tuanya, akhirnya sahabat saya ini disarankan untuk tanya ke orang pintar. Nah, dari beberapa orang pintar yang dimintai petunjuk oleh sahabat saya ini, hampir 90% jawabannya sama, yaitu sumber
malapetaka yang terjadi kepada sahabat saya ini berawal dari penutupan sumur tua. Anak tua kawil kanda, memang pada saat kita ngobrol masalah penutupan sumur tua ini, sebenarnya Wakawil juga mendengar informasi ini sudah lama, bahwasanya memang menurut bapak tua ataupun kakek Wakawil, dia pernah bilang bahwasanya jangan sekali-kali kita menutup sumur tua. Maksudnya di sini ditutup ini full ya. Akan tetapi kalaupun memang kita akan menutup sumur tersebut, paling tidak kita untuk memberikan ventilasi ataupun hawa. Biasanya sumur terus dikasih paralon, biasanya seperti itu. Dan itu yang sering Wakawil jumpai di daerah Wakawil. Karena memang tadi biasanya kalaupun ada orang yang menutup sumur tua, biasanya akan mengalami ya peristiwa ataupun hal-hal yang ganjil. Nah, kita balik lagi ke sahabat Wakawil. Nah, terus kata Wakawil, terus setelah sampean cari info orang pintar, terus apa yang dilakukan? Ya kembali lagi bikin sajen lagi lah, bikin sarana lain. Apa yang intinya minta maaf dan untuk memindahkan penghuni dari sumur tua tersebut. Oh gitu ya. Iya Wak, aduh. Ya hampir 80 juta Wak. Ya uang dihabiskan untuk berobat istri saya. Oh begitu ya. Nah akhirnya ya saya di sana ngobrol. Oh pantesan. Karena memang ya selama ya saya mengerjakan kolam ini pun auranya boleh dibilang ya aura yang kurang enak lah. Bahkan kami juga mengalami peristiwa hal-hal yang ganjil seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa Wakawil sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, yaitu tentang tumbal sumur tua. Nah, hikmah di sini yang bisa diambil bahwasanya kalaupun memang kita dengan kondisi yang sangat amat terpaksa untuk menutup sumur tua, paling tidak ya kita untuk memberikan ventilasi lah ataupun saluran udara dari dalam sumur itu untuk keluar. Walaupun kembali lagi kepada keyakinan kita masing-masing. Dan yang pastinya datangnya ya musibah, datangnya penyakit ini tentunya semata-mata datangnya dari Allah, dan semoga kita semua terhindar dari
hal-hal yang negatif. Dan seperti biasa, bagi yang belum subscribe, komen, like, dan share, Wakawil mohon untuk subscribe, komen, like, dan share supaya Wakawil beserta dengan tim tambah lebih semangat lagi untuk menghadirkan kisah-kisah misteri yang terbaru. Dan seperti biasa, kembang jelaos lampu yang kembang kuning. Sekian, Wakawil Arab Permios, insya Allah kita bakal ketemu lagi. Wakawil akhiri, wa bil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.